Di kedalaman rimba tropis yang belum pernah diinjak manusia, si kelinci cerdas bernama Lilo menatap langit pagi yang tertutup kabut tebal. Hari itu tak seperti biasanya. Alam seperti menyimpan sesuatu yang besar, dan dada Lilo terasa tak tenang. Sudah berhari-hari ia mendengar kisah dari burung hantu tua tentang makhluk kuno yang mulai bergerak di dalam hutan. Harimau hutan kuno bernama Haru, penjaga tua yang pernah menghilang ratusan musim yang lalu. Menurut legenda, Haru bangkit hanya saat hutan terancam benar-benar punah. Lilo, meski seekor kelinci kecil, tak pernah takut menghadapi hal besar. Ia sudah menyaksikan banyak hal selama menjelajah semak, lembah, dan bukit. Tapi kali ini, nalurinya berkata bahwa misi ini jauh lebih dalam daripada sekadar petualangan. Dengan bekal akar manis, kacang-kacangan, dan semangat pantang menyerah, Lilo memulai perjalanan mencari Haru. Ia tak sendiri. Di belakangnya, sahabat lama, Noki si monyet nakal tapi setia, kura-kura tua bernama Kakek Koko, dan burung elang muda bernama Cula yang senang berlagak jagoan. Perjalanan mereka melintasi wilayah yang jarang tersentuh cahaya matahari. Tanahnya lembab, dan suara serangga seperti membentuk nada misterius. Mereka melewati danau kaca yang permukaannya tenang namun menyimpan buaya tua, menyeberangi sungai gelap tempat ular-ular besar menyelam diam-diam, hingga sampai di tebing sunyi, yang menurut peta kuno adalah gerbang menuju tanah tidur Haru. Mereka bertemu banyak makhluk, semut raksasa yang menjaga jalur, lebah penjaga bunga langka, dan seekor kijang buta yang mengaku pernah melihat Haru dalam mimpi. Semua itu seperti menyatukan keping-keping petunjuk menuju kebenaran legenda. Akhirnya, setelah melewati hutan berduri, Lilo dan teman-teman sampai di Gua Hitam, tempat Haru diyakini beristirahat. Di dalamnya, udara terasa berat. Tidak ada suara, kecuali napas berat yang bergema dari kedalaman gua. Haru, bisik Lilo. Dari kegelapan, dua mata kuning menyala. Tubuh besar berwarna jingga dengan bulu kusut perlahan berjalan ke cahaya. Haru, lebih besar dari yang dibayangkan, menatap mereka tanpa ekspresi. Giginya kuat, matanya lelah. Apa yang kau cari, kelinci kecil? Tanya Haru dengan suara berat. Hutan kami sedang sakit. Banyak pohon ditebang. Sungai mulai tercemar. Hewan-hewan mulai menghilang. Kata Lilo tanpa ragu. Kami butuhmu. Haru terdiam lama. Aku sudah terlalu tua. Dunia tidak membutuhkan penjaga seperti aku lagi. Tapi kami belum menyerah, kata Lilo. Dan kami ingin belajar dari siapapun yang tahu caranya bertahan. Bahkan jika itu dari penjaga tua. Kata-kata itu menusuk hati Haru. Dalam diamnya, ia teringat masa lalu, saat ia masih muda, menjaga hutan bersama kawanan hewan. Tapi satu persatu mereka pergi, dan Haru memilih tidur dalam kesepian. Keesokan harinya, Haru bangkit. Ia berjalan keluar gua, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Hutan menyambutnya dengan hening. Bahkan burung berhenti berkicau. Kabar bangkitnya Haru menyebar cepat. Hewan-hewan dari seluruh penjuru datang. Gajah, ular, burung merak, serigala, hingga para ikan dari sungai. Mereka mengelilingi dataran lapang, mendengarkan Haru berbicara untuk pertama kalinya. Dulu aku menjaga hutan sendirian. Tapi hari ini, kita semua adalah penjaga. Kelinci kecil ini, yang bahkan lebih kecil dari bayangan ketakutanku, telah mengingatkanku bahwa keberanian bukan tentang ukuran, tapi niat. Hari-hari berikutnya diisi oleh persiapan besar. Haru melatih para hewan, memberi mereka strategi untuk bertahan tanpa kekerasan. Mereka belajar membuat jebakan alami, menyamarkan jejak, dan menciptakan tanda peringatan agar manusia tak berani masuk terlalu dalam. Namun, manusia tetap datang. Mereka membawa gergaji besar, kendaraan, dan alat berat. Saat itulah rencana hutan dijalankan.
Burung-burung mengaburkan pandangan pilot drone manusia. Kura-kura dan tupai menjatuhkan batu dari atas tebing. Gajah-gajah mengguncang tanah untuk menimbulkan getaran seperti gempa. Noki dan Chula membuat suara-suara menyeramkan di malam hari, membuat manusia panik. Dan puncaknya, Haru muncul di hadapan manusia, bukan untuk menyerang, tapi untuk berdiri diam menatap mereka. Tatapan penuh kekuatan itu, ditambah gemuruh dari ratusan hewan yang berkumpul, membuat para manusia akhirnya mundur. Mereka sadar, ini bukan hutan kosong. Ini adalah rumah dari makhluk yang bersatu. Beberapa waktu kemudian, muncul berita viral, hutan hidup yang menolak dimusnahkan. Seorang peneliti muda yang sempat ikut ekspedisi menyebarkan kisah ini ke media. Pemerintah menetapkan hutan itu sebagai kawasan konservasi suci. Tidak bisa dimasuki tanpa izin dan perlindungan maksimal. Lilo dan kawan-kawan kembali ke kehidupan damai. Haru menjadi penasehat tertinggi, bukan penguasa, tapi pelindung. Lilo menulis semua kisah ini dalam gulungan daun besar yang ia simpan di perpustakaan hutan. Ia percaya, kisah ini harus diwariskan kepada anak-anak hewan kelak. Dan malam terakhir sebelum Lilo tidur, ia memandang bintang sambil tersenyum. Siapa sangka, seekor kelinci kecil bisa membangunkan legenda. Karena dalam hati setiap makhluk kecil, ada cahaya besar jika kita berani menyalakannya.